sore hari ini. Acara pembukaan Temu Raya Majelis Seklasis tanggal 5 Juni tahun 2023 dimulai. Yang terhormat Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua bersama tim 3 yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat menjumpai kami seluruh warga GKI di Klasis GKI Bondama. Mari kita sambut dengan memberikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Wakil Bupati Teluk Bondama yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir mengikuti acara pembukaan yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Forkompimda Kabupaten Teluk Bondama yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Teluk Bondama yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Teluk Bondama yang kami hormati dan kasihi serta kami banggakan pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syamas seklasis GKI Bondama. Shalom. Ada sukacita. Mari kita berikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kuasa dan kemurahan Tuhan, maka kita semua boleh berada di ruang gedung gereja ibadah GKI BTS Mangkurai dalam rangka mengikuti acara pembukaan Temu Raya Majelis Jemaat Seklasis GKI Bondama. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama di hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya membacakannya sebagai berikut. 3. Laporan panitia. 4. Sambutan. 5. Ramah tamah. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan yang terjadi hari ini bagi kita sekalian. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita dan kita hendak beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita hadir di sini dengan dari Bapak dan karena Allah yang menentukan kita. Karena itu kita patut bersyukur dan memujinya. Untuk memulai ibadah ini kita menyanyi dan dalam nyanyian rohani nomor 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
menyertai saudara-saudara sekalian. Kita menyanyi dari Rohani umur 10 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan.
kebijakan-Mu. Seluruh bumi sudah rohani dan nama yang terbaik. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sahabat, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa engkau tahu segala sesuatu." Berkata kepadamu, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, dan peristiwa ini punya kaitan dengan penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Kalau kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, di situ Yesus menampakkan diri kepada para murid. Mengapa di tepi pantai Danau Tiberias? Karena memang para murid berada di situ. Mereka kembali pada pekerjaan mereka yang lalu. Dan Yesus menjumpai mereka di situ. Dan kehadiran Yesus untuk meyakinkan mereka bahwa Dia benar-benar bangkit. Jadi begitu kebangkitan, Yesus tidak langsung meninggalkan para murid, tetapi Dia menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan mereka, meneguhkan mereka supaya mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit dan Dialah Sang Penyelamat itu. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka ini?" Jadi pertanyaan yang pertama dia sedikit berbeda, karena ada penambahan kalimat lebih daripada mereka ini. Kalau pertanyaan kedua dengan yang ketiga sama saja, apakah engkau mengasihiku? Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal penting yang tersirat dalam bahagian bacaan ini. Yang pertama, sosok Yesus
yang kedua Simon anak Yohanes, yang ketiga tugas gembala, dan yang keempat adalah komitmen untuk mengikut Yesus. Dan hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang ciri khas dan sosok Yesus. Bapak dan Ibu, Yesus ini kalau dia ada di mana-mana, dia selalu hadir dalam setiap kesempatan. Dia tidak menunggu orang datang dan menemuinya, tapi dia datang dan berjumpa dengan mereka. Dia tidak beda-bedakan ini dari mana. Dia tidak bedakan ini dari suku mana, bangsa mana. Jika ada yang berkekurangan dalam hal apa saja, pasti ada tindakan nyata. Yesus tidak hadir untuk memberikan hanya nasihat, kekuatan, tidak. Tapi dia memberi sesuatu untuk mengurangi beban-beban yang mereka rasakan. Dan itu tindakan nyata, bukan kata-kata saja, tapi tindakan nyata yang dia lakukan, yang dia nyatakan kepada mereka khusus menjadi penting. Dia panggil Petrus kemudian bilang begini, apakah kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Kata mereka ini mengandung maksud. Apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada apa yang dia punya? Perahunya, jalannya, keluarganya, teman-temannya, kampung halamannya. Itu yang Yesus tanya dia, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Lebih dari yang kau punya, lebih dari yang kau miliki? Pertanyaan yang kedua dari Yesus bertanya, bahkan yang ketiga. Dan itulah hebatnya Yesus. Tidak mendendam, tidak ingat kisah yang lalu, tapi betul-betul dia memberdayakan Petrus untuk menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan pelayanan. Dan dia yang berupaya untuk mencari, dia yang berupaya untuk bagaimana mendatangi mereka. Dia memulihkan hubungan yang tidak harmonis menjadi baik, yang retak rukun kembali. Dan itu sosok Yesus. Yesus mengubah pola pikir Petrus. Dia ingin menemankan Petrus untuk menjadi bahagia dalam pekerjaan. Yesus tidak pikir yang kemarin-kemarin. Dia bukan pendendam, tapi dia benar hati. Dan dia panggil Petrus, mari bersama dengan aku dalam pekerjaan ini. Pedulikan ia lakukan. Yesus tahu bagaimana sesuatu, dan ia memberikan kepadanya pekerjaan, yaitu keluarga domba. Itu berarti bersedia untuk menolong, bersedia untuk mampu mengasihi, bersedia untuk membimbing, bersedia untuk memelihara dengan penuh kasih sayang. Harus dengan dasar dan penuh kasih sayang. Yang penting untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami supaya kami menjadi alat kesaksian yang terus memberitahukan kepada siapapun bahwa Engkaulah Tuhan, penolong dan penyelamat kami. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu, bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Rohani 128, kita menyanyi ayatnya yang kedua. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Yang dipimpin oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua Wilayah 6, Pendeta Albert Rumarope, Sarjana Teologi. Kiranya kita semua diberkati dan dituntun Tuhan melawan ibadah, dan terpenting dalam hidup kita mengabdikan firman Tuhan dalam kerja pelayanan kita secara pribadi, keluarga, persekutuan. Bapak Ibu para pelayan serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mengikuti bersama laporan panitia. Salam sejahtera bagi kita sekalian, pimpinan para pekerja sinode, pemerintah daerah, tetapi juga seluruh majelis jemaat, penerima dan syamah sekelas GKI Wondama yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan panitia pelaksanaan Temu Raya Majelis Sekelas GKI Wondama. Shalom. Yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus Wakil Bupati Teluk Wondama, yang kami kasihi, hormati dan kasihi dalam kasih Kristus pelaksana tugas Sekda Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus DPRD Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus pimpinan organisasi perangkat daerah, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus Kapolres Teluk Wondama atau yang mewakili, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Kristus Komandan Kodim 1811 Peradaban Teluk Wondama, yang kami hormati dan kasihi serta banggakan dalam kasih Kristus para pelayan pendeta, pengetua, syamah, dan seluruh warga jemaat yang berbahagia. Patutlah kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik gereja ini, yang telah memimpin kita sehingga hari ini kita semua boleh ada dalam suasana penuh bahagia,
Sebab di hari ini tepat tanggal 5 Juni 2023 kita akan ada dalam suasana sukacita, tetapi juga mengikuti kegiatan selama ini dalam acara pembukaan temuraya ini dalam suasana sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara warga GKI yang berbahagia, hari ini merupakan suatu kebanggaan dan sukacita, tetapi secara khusus merupakan sejarah baru bagi kami panitia, secara khusus di Klasis GKI Wondama. Kenapa demikian? Karena seringkali yang ada dalam kegiatan besar hanyalah konven pelayan firman, tetapi juga pembinaan-pembinaan yang dilakukan, dan itu hanya dilakukan pada lingkungan-lingkungan tertentu Jemaat Klasis GKI Wondama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diikuti oleh seluruh majelis jemaat GKI di Klasis GKI Wondama yang terbagi di dalam 6 lingkungan. Lingkungan 1, 420 peserta. Lingkungan 2, 62 majelis jemaat. Lingkungan 3, 240 majelis jemaat. Lingkungan 4, 35 majelis jemaat. Lingkungan 5, 83 majelis jemaat, dan lingkungan 6, 58 majelis jemaat. Dengan demikian, maka izinkanlah kami atas nama panitia pelaksana kegiatan juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih lainnya yang telah menopang kami dalam kegiatan dimaksud, baik itu partisipasi yang disampaikan dari jemaat-jemaat berupa uang tunai, tapi juga partisipasi bahan natural yang boleh menolong kami panitia dalam melaksanakan kegiatan temuraya majelis ini. Tetapi juga ada sumbangan-sumbangan natural yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama dari Dinas Sosial, sembako dan BBM yang akan dilaporkan secara terperinci pada acara penutupan. Kontribusi dari jemaat-jemaat berupa natural juga yang akan dilaporkan secara terperinci pada acara penutupan. Sumbangan berupa pinjaman dari keluarga Bapak Bernardus Limburi yang memberikan pinjaman 1 unit mobil untuk menopang kegiatan selama berlangsung. Sumbangan dari keluarga Bapak Sony Samberi yang memberikan pinjaman 1 unit mobil juga guna menopang kegiatan selama berlangsung. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama lewat Dinas Dukcapil Perhubungan dan Sekda Bagian Umum yang memberikan pinjaman bus untuk mengangkut peserta selama kegiatan berlangsung. Juga pinjaman kursi, baik itu dari Sekda Bagian Umum, kursi dan tenda, Ikatan Kerukunan Keluarga Toraja Kabupaten Teluk Wondama kursi, SMA Negeri 1 Wondama, Jemaat Shalom Wasior dan Jemaat Betania Wasior berupa kursi. Sumbangan berupa uang tunai dari Kabupaten Teluk pemerintah Kabupaten, panitia konven pelayan firman uang tunai sebesar Rp27.429.000, seksi usaha dana uang tunai sebesar Rp1 juta, dan sumbangan dari keluarga Penetua Hendrik Mambor uang tunai sebesar Rp10 juta. Dengan demikian total uang tunai Rp254.429.000. Ucapan terima kasih secara khusus kepada Tuan dan Nyonya Rumah, EMJ, unsur PKB, PW, PAR, dan BAM, serta seluruh warga jemaat GKI Bethesda Mangkurai yang juga dengan penuh sukacita telah menerima kegiatan ini, tetapi juga turut terlibat bersama panitia dalam mempersiapkan segala hal dalam pelaksanaan kegiatan temuraya majelis jemaat ini. Demikian laporan umum panitia yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Sang Pemilik gereja ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan memberi berkat yang melimpah
dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan setiap hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Hormati dan kasihi dalam Tuhan, kita akan mengikuti bersama sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bendama, dalam hal ini oleh Wakil Bupati Teluk Bendama. Dengan hormat dalam kasih Tuhan kepada Bapak Wakil Bupati, disilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang karena tugas lain yang menghendaki kehadiran beliau, sehingga beliau telah berangkat ke luar daerah untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai Wakil Bupati yang hadir dan sama-sama dengan Bapak Ibu dalam pekan Temu Raya Majelis Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati dan kasihi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati dan kasihi Badan Pekerja Klasis GKI Bendama, yang saya hormati dan kasihi Kapolres Teluk Bendama atau Wilmawati, yang saya hormati dan kasihi Komandan Kodim 1811 Peradaban Teluk Bendama atau Wilmawati. Kodim ini kami berikan nama Kodim Peradaban, tapi hari ini masih diusulkan oleh Panglima Pangdam ke Mabes TNI untuk meminta persetujuan nama ini, karena nama ini diberikan karena diresmikan bertepatan dengan Hari Peradaban di tanggal 5 Oktober 2022 yang lalu. Yang saya hormati dan kasih Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Klasis Bendama, yang saya hormati dan kasihi saudara sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten sekda, kepala dinas, kepala badan, dan kepala distrik di wilayah Badan Klasis Bendama atau wilayah Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati dan kasihi para mitra GKI di Tanah Papua, yang saya hormati dan kasihi Ketua Forum Koordinasi Antarumat Beragama, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja, Ketua Dewan Adat Kabupaten Teluk Bendama, Ketua PKK, dan Ketua GW Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati dan kasih Kristus para pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan siamas seklasis Bendama, serta insan pers dan panitia pelaksana yang berbahagia. Pada kesempatan yang istimewa ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja GKI di Tanah Papua, karena besar anugerahnya bagi kita, sehingga kita dapat diperkenankan hadir dalam acara pembukaan Temu Raya Majelis Seklasis Bendama. Seperti ungkapan jiwa dari Ishak Samuel ini dalam suara gembira nomor satu yang menyatakan, nyanyian gembira kami naik, nyanyian gembira kami naiklah, nyaring dan merdu. Tuhan, anakmu menyanyi karena kebaikanmu, dari harapan dan doa pemberianmu lebih kasih dan gembira jua balasan yang kami beri. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan,
kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan walafiat untuk melaksanakan agenda gereja yang mulia bagi umatnya yang mulia di atas tanah yang mulia ini. Bapak Ibu peserta temuraya majelis yang saya kasih, temuraya majelis jemaat dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua merupakan titah yang termuat pada rencana strategis atau Renstra GKI di Tanah Papua dalam rangka penjematan hasil amandemen tata gereja dan peraturan gereja Kristen Injili di Tanah Papua hasil sidang sinode ke-18 di Waropeng, yang merupakan penyebaran dari 3 asas GKI di Tanah Papua, yaitu ketaatan terhadap firman Tuhan di dalam Alkitab, 2 ketaatan kepada tata gereja, dan 3 ketaatan pada ketetapan gereja. Karena bukan tidak mungkin ada sejumlah majelis jemaat yang belum memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan gereja, apalagi tata gereja. Dan karena itu temuraya majelis jemaat yang dilaksanakan hari ini, yang akan berlangsung selama 3 hari, kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh majelis jemaat yang ada di Teluk Dama untuk membantu meningkatkan pelayanan bagi jemaat-jemaat yang ada di Klasis Wadama. Temuraya majelis jemaat dipandang sebagai wahana iman bagi para pekerja dalam kebun anggurnya untuk berhimpun dalam suatu persekutuan misioner untuk mengayuh dan mengilhami proses dan dinamika perubahan pelayanan yang ada. Isu pelayanan yang dinamis pada era globalisasi saat ini menuntut para pelayan, baik pelayan di pemerintahan daerah dan juga pelayan dalam gereja, untuk memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kreativitas. Kita tidak hanya berfokus pada aspek mental spiritual saja, melainkan turut juga mengambil bagian dalam pelayanan menyeluruh pada isu sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup yang saat ini menjadi isu yang krusial bagi warga gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Hadirin sekalian yang saya kasih, menyikapi tugas tentang jawab gereja terhadap isu pelayanan, maka dalam bab 6 pasal 2 ayat 34 peraturan tentang jemaat menjelaskan fokus pelayanan gereja Kristen Injili di Tanah Papua di arah jemaat lama, yaitu melakukan peningkatan kualitas mental dan spiritual masyarakat melalui bantuan pembangunan sarana ibadah, peningkatan kesehatan pelayanan firman, dan bantuan keamanan pada hari-hari besar gerejawi. Melakukan percepatan penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim melalui pengembangan komoditas ekonomi unggulan, pemberian jaminan sosial, subsidi transportasi, pengembangan UMKM, penyediaan sanitasi air bersih dan limbah, serta pembangunan rumah layak huni tipe 45. 3. Mendorong percepatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berfokus pada penyediaan perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu, sertifikasi dan penyediaan tenaga guru secara merata, penyediaan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas dan alat kesehatan yang memadai, termasuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. 4. Penyediaan infrastruktur dasar dan
konektivitas antar wilayah termasuk di dalamnya pembangunan Aitumiri dan persiapan pelaksanaan 100 tahun peradaban di tanah Papua serta sidang sinode ke-19 tahun 2020. 5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan SASI atau SAWOR dalam bahasa undangnya dalam rangka perlindungan sumber daya pesisir, laut dan hutan di Kabupaten Undang. Bapak Ibu peserta jumlah yang saya hormati dan saya kasihi, dalam rangka mendorong pelayanan yang optimal terhadap masalah sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksudkan dalam misi gereja dan prioritas pemerintah daerah, maka tentu diperlukan peran serta para pelayan atau para majelis jemaat, baik penatua maupun syemasi, sebagai pekerja yang terlibat langsung dengan warga gereja atau warga masyarakat. Majelis jemaat hadir menjadi alat pembawa perubahan melalui karya pelayanan yang berwibawa, pelayanan yang menyelamatkan, menjawab masalah umat serta memberikan keteduhan dan kedamaian. Pemerintah daerah juga memiliki harapan besar yang turut diletakkan dan digumuli di atas pundak para majelis terkait agenda besar yang kita hadapi saat ini, yaitu pembangunan Aitumiri dan persiapan pelaksanaan sidang sinode GKI Tanah Papua 19 tahun 2027. Maka khusus pembangunan Aitumiri telah kita mulai melaksanakannya. Tahun ini akan dibangun 2 gedung di kawasan Aitumiri. Salah satunya adalah gedung batu peradaban. Jadi sekarang gedung kecil yang maksudnya yang di bawahnya diletakkan batu peradaban itu akan dibangun yang lebih besar. Apa sebesar gedung ini? Dengan maksud agar setiap pengunjung itu dapat beribadah di situ. Bukan berarti menyembah batunya, tapi beribadah bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada tanah peradaban, tanah Mandaman dan juga tanah Papua. Peradaban juga akan dibangun gedung kreasi, gedung yang di dalamnya akan ada kegiatan kreasi dari warga jemaat, sehingga di Aitumiri ada aktivitas di sana. Tidak saya tinggal saya di kita ada aktivitas yang akan dilakukan oleh jemaat di kawasan ini. Dan karena itu kawasan ini merupakan aset gereja, maka tidak mungkin Pemda bekerja sendiri, tapi Pemda membutuhkan persetujuan dan peran serta gereja dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di kawasan ini. Semua yang kita lakukan bersama-sama dapat dilaksanakan atau dapat diselesaikan sebelum sidang sinode tahun 2027. Sidang sinode ke-19 di tahun 2007 telah dimulai dengan melakukan konsolidasi program pembangunan yang khusus didanai oleh APBD dan juga dukungan sumber dana lainnya. Kami sadari bahwa untuk mensukseskan program kita besar ini harus ada sinergi, harus ada kerjasama, harus ada kesehatian dari semua pihak, baik gereja, pemerintah daerah, sehingga mari kita mulai bekerja, sebab dia telah mendahului kita untuk bekerja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, mengakhiri sambutan ini saya mengutip makna teologis dan filosofis yang terkandung dalam syair nyanyian Surah Al-Injil nomor 57 ayat 3. Kalau
walau jalan masih jauh, Tuhan beri pengharapan. Oleh Roh-Nya kita tahu sungguhlah perjanjian. Memang sungguhlah berita nanti di negeri yang hijau kita tiba dan bersukacita dengan gereja yang menang. Akhirnya selamat berkonsolidasi para pekerja yang mulia dalam pekerjaannya yang menghidupkan jiwa dan raga. Selamat melaksanakan temu raya majelis jemaat seklasis undangan. Semoga kita semua diberkati dan disertai sehingga temu raya majelis jemaat ini dapat menghasilkan manfaat bagi majelis yang ada di lingkungan klasis GKI Undangan. Demikian sambutan Bupati. Shalom. Salam sejahtera. Dari Rezeso Tatabura, Sin Tata, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya, Bapak Ibu para pelayan dan hadirin sekalian yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan, kita akan mengikuti bersama sambutan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua wilayah 12 sekaligus membuka dengan resmi temu raya majelis seklasis GKI Undangan yang akan ditandai dengan penabuhan tifa dan penyematan tanda peserta. Izinkan saya atas nama Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua membacakan sambutan tertulis Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua dan sebentar akan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua 2 Sinode GKI Tanah Papua. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Wakil Ketua 2 Sinode GKI Tanah Papua, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, anggota Badan Pekerja Sinode wilayah 6, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Wakil Bupati Teluk Bendana, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Kapolres Teluk Bendana atau yang mewakili, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Teluk Bendana, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Kepala Bidang PAM Sinode GKI Tanah Papua, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Badan Pekerja Klasis GKI Undama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Badan Pengawas Perbenaran Gereja Klasis GKI Undama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Ketua Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat serta Badan Pelayan Usul Jemaat GKI BPS Mangkurai, tempat penyelenggara temu raya Majelis Jemaat seklasis Undama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Pendakwa Syahas Guru Jemaat Guru Injil para pendeta sebagai peserta temu raya Majelis Jemaat GKI Tanah Papua klasis Undama tahun 2023, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Ketua dan anggota panitia pelaksana temu raya Majelis Jemaat. Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur dan menyatakan rasa hormat kita sebagai pribadi, jemaat dan gereja kepada Tuhan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam kasih dan anugerahnya menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan kepemimpinan dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua kepada kita. Ini bermakna bahwa keberadaan dan kehadiran kita dalam jemaat-jemaat, dalam klasis-klasis,
dan wilayah-wilayah pelayanan GKI di tanah Papua terjadi karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan karena rencana Tuhan, supaya berita dan kuasa keselamatan sampai kepada alamatnya dan dalam konteksnya. Pada hari ini, Senin tanggal 5 sampai 7 Juni, di Klasis GKI Wondama dalam wilayah 12 Sinode GKI Tanah Papua, kita memulai kegiatan Maha Akbar dalam sejarah GKI di Tanah Papua, yaitu Temu Raya Majelis Jemaat yang dilaksanakan di 12 wilayah Sinode GKI di Tanah Papua, yang dikoordinasikan pelaksanaannya dalam klasis-klasis oleh anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah pada kurang lebih 70 klasis dan 94 titik pelaksanaan. Kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat merupakan kegiatan lanjutan terpaket dari kegiatan Konven Pelayan Firman yang telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2023 dan sekarang dilanjutkan pada bulan April sampai Juli 2023 untuk kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat. Kedua kegiatan terpaket Konven Pelayan Firman dan Temu Raya Majelis Jemaat merupakan kegiatan prioritas strategis sebagaimana termuat dalam rencana kerja tahun 2023 hasil rapat kerja Sinode yang pertama. Tujuan dari kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat GKI di Tanah Papua tahun 2023 adalah: pertama, membangun keseharian di antara pelayan firman sebagai ketua majelis jemaat dengan anggota majelis jemaat yang adalah penatua dan syemasi dalam melaksanakan tugas panggilannya di jemaat-jemaat dengan taat, setia, dan dengar-dengaran kepada Alkitab sebagai firman Allah. Kedua, membangun pemahaman bersama terhadap keputusan-keputusan gereja yang telah ditetapkan dalam sidang Sinode ke-18 tahun 2022 di Tanah Waropen. Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memperhatikan tujuan Temu Raya Majelis Jemaat ini, maka Badan Pekerja Sinode menghimbau kepada saudara-saudara sebagai peserta Temu Raya yang adalah pemimpin-pemimpin jemaat untuk serius mengikuti Temu Raya ini dengan baik dan bijaksana, mengingat 3 prinsip strategis. Prinsip strategis pertama yaitu majelis jemaat yang terdiri dari para penatua dan syemasi serta para pelayan firman adalah alat strategis gereja yang digunakan Tuhan supaya pola kepemimpinan Kristus atau kristokrasi itu terrealisasi dalam kehidupan dunia melalui keberadaan jemaat-jemaat. Prinsip strategis yang kedua yaitu majelis jemaat adalah sumber daya jemaat dan sebagai pusat pengendali kehidupan persekutuan, kesaksian pelayanan dan penata layanan jemaat. Karena itu ketika majelis jemaat memiliki kesatuan pengetahuan bersama, memiliki pemahaman bersama tentang sesuatu yang berbeda, memiliki kedewasaan dalam berbicara dan bertindak, maka akan berakibat terhadap pertumbuhan iman warga gereja. Prinsip strategis ketiga yaitu majelis jemaat adalah pemimpin, pelaksana dan penyangga strategis dari ketetapan sidang Sinode GKI di Tanah Papua pada lingkup jemaat, klasis maupun sinode. Karena itu majelis jemaat perlu diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dihasilkan oleh sidang sinode dimaksud. Mengingat betapa strategisnya kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat bagi perkembangan gereja dan masyarakat dalam konteks kekinian dan keakanannya, maka Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua mendorong anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah bersama Badan Pekerja Klasis di wilayah-wilayah dimaksud untuk menyiapkan dengan baik pelaksanaan kegiatan Temu Raya ini, supaya apa yang diharapkan oleh gereja, apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat dan klasis-klasis, serta apa yang menjadi harapan masyarakat dapat sedikit demi sedikit terpenuhi. Dalam kaitan itu, Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua mengharapkan supaya seluruh pelayan firman, khususnya para ketua majelis jemaat, dapat memotivasi dan mendampingi para penatua dan syemasi untuk mengikuti Temu Raya ini. Sebab melalui kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat, kita memperoleh pemahaman bersama terhadap seluruh dokumen ketetapan sidang sinode,
jemaat-jemaat, sehingga pada waktu mendatang tidak ada lagi keberagaman pemahaman maupun pelaksanaan tata pelayanan dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa dokumen ketetapan sidang sinode yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap dokumen ini akan dijelaskan oleh anggota tim tentang muatan atau isinya. Namun badan pekerja sinode menghimbau kita semua bahwa temu raya majelis jemaat ini bukan tempat untuk kita berdebat, karena secara resmi dokumen-dokumen ini telah diterima pada sidang sinode 18 tahun 2022 di tanah Waropen. Sekarang waktunya mendapat pemahaman bersama untuk memperlakukannya. Persoalan yang terkait dengan usul perbaikan atau penyempurnaan tempatnya pada sidang sinode berikutnya, yaitu sidang sinode ke-19 di Wondama tahun 2027. Selanjutnya, secara teknis penjelasan dokumen-dokumen ini akan disampaikan oleh setiap anggota tim sesuai dengan jadwal yang ada. Pada kesempatan yang baik ini, Sinode GKI, Badan Pekerja Sinode GKI mengingatkan kita semua bahwa tahun 2023 adalah tahun melayani dengan visi membangun keseharian menuju pembaruan GKI di tanah Papua. Visi ini kita mengerti dan jiwai supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi suka-suka kita dalam hal pelayanan, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perilaku yang tidak sepantasnya kita lakukan, tetapi kita semua kompak dan menjadi satu dalam komitmen untuk pelayanan dalam GKI di tanah Papua. Mari kita melangkah bersama dalam semangat dan kesatuan untuk merubah segala hal yang selama ini menjadi penghambat dalam mengekspresikan nilai-nilai Injil yang menjadi kekuatan, yang juga menginspirasi dan membaharui kehidupan umat untuk mengenal dan percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, akhiri sambutan Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua. Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua juga mau menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Pertama kepada saudara-saudari pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syemasi, dan pegawai GKI yang selama ini telah bekerja dan melayani dengan baik dan serius untuk membangun iman dan persekutuan jemaat. Diharapkan setelah temu raya majelis jemaat, saudara-saudara lebih setia dan lebih bersemangat dalam menjalani tugas dan panggilan saudara-saudara di jemaat masing-masing. Ucapan terima kasih yang kedua kepada pemerintah Kabupaten Teluk Pendama dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi telah memberi dukungan bagi pekerjaan pelayanan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan berkat, kasih dan anugerahnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketiga, kepada panitia pelaksana temu raya majelis jemaat, Badan Pekerja Keras dan Majelis Jemaat DKI, Bethesda Mangkurai dan seluruh warga jemaat, Badan Pekerja Sinode menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk dukungannya, sehingga temu raya majelis jemaat hari ini boleh berlangsung di tempat ini dan sebentar akan dibuka oleh Wakil Ketua 2 Sinode GKI di tanah Papua. Mengakhiri sambutan ini dengan penuh hormat dan sukacita dalam kasih Tuhan, saya mengundang Wakil Ketua 2 Sinode GKI di tanah Papua untuk menyampaikan arahan dan pernyataan pembukaan temu raya majelis jemaat GKI Sertasis Wondama kepada Bapak Islam. Ya, saya tidak langsung buka, tapi saya memberikan sedikit arahan dan pernyataan sebelum membuka. Yang terhormat Wakil Bupati, Sekda Forkopimda Kabupaten Teluk Pendama, Ketua DPRD, Ketua Utama mewakili pimpinan SPD di Kabupaten Teluk
Sinode Wilayah 6, anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 12 dengan suami dan anak-anak yang mengerti mama jalan namanya ini yang kami hormati Majelis Jemaat Klasis di Tribun Dharma, Badan Pekerja Klasis di Tribun Dharma, dan anggota Badan Pengawas Pembangunan Gereja Klasis di Tribun Dharma, para pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil yang kami hormati, kami kasihi dalam nama Yesus, ujung tombak dari gereja Kristen menjadi kita. Peserta raya Majelis Jemaat, Ketua Majelis Jemaat GKI Bethesda Manggurai yang bersedia menjadi pelaksana kegiatan penguraian. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Di wilayah 6 dan wilayah 12 itu ada 11 klasis. Saya keluar dari rumah di Jayapura dengan pakaian seperti ini dan naik pesawat jam 8 pagi. Tiba di Manokwari beberapa jam setengah 1 siang, dan dari Manokwari jam 2 menuju Kemah. Sampai hari ini kami tiba di titik ini. Terima kasih untuk keluarga Maropen, terima kasih untuk keluarga Penanian, terima kasih untuk keluarga segenap, dan saya juga terima kasih untuk istri dan anak yang telah merelakan kami jalan dengan tidak tahu. Tapi kami sukacita karena kami melihat jejak anugerah Allah yang ada di semua klasis dan wilayah-wilayah. Kita beri tepuk tangan. Saya minta istri saya untuk datang, juga saya minta istri dari Pak Maropen, istri dari Pak Kapipam bilang datang tapi belum bisa datang. Dan kami akan tutup di sini dengan lengkap Bapak dan Mama Gereja. Kami tidak hanya penutupan, tapi kami membuat ibadah ucapan syukur atas selesainya penguraian kedua wilayah ini di Teluk Pondang. Ini prasasti ini. Ya, ada dua hal yang satu arahan dan yang kedua itu pernyataan. Ada dua pernyataan yang akan saya sampaikan sebelum penguraian bersama Bapak Pengingat. Ya, pertama saya cerita dulu ya. Tahu cerita Tom dan Ricky? Tahu ya? Ceritanya ditulis di sini kan di Serui. Di Serui tidak ada di sini di Serui. Di sini latar belakangnya saja. Bapak tahu tadi sebagai kepala berarti terus ini. Ya, ibu ini tidak setuju ketika saya bilang itu ditulis di Serui. Sheets emblemnya saja di sini. Lempen itu asal kita tentang latar belakang. Ya, saya cerita pendek saja ya, saya potong-potong dan kita mau melihat sudut pandang kita hari ini terhadap cerita itu. Tom dan Ricky, Tom hitam, badan telanjang, celana pendek. Dia memang pasti itu nama memang Tom sudah. Dan Ricky, perempuan kecil putih, rambut pirang, pakai kelet, dressing. Udah teman akrab di Serui. Buktinya masih ada karena rumah itu rumah Sandy. Ya, situ hari tinggal, Tom tinggal di sekitar Kalimati. Lalu mereka dua diceritakan dalam cerita itu, mereka dua akrab, teman yang baik. Ada waktu di mana Ricky ikut Tom pergi makan di rumah, dan ada waktu di mana Ricky ikut Tom dan ada waktu di mana Tom ikut Ricky.
laki-laki dan perempuan dengan warna kulit yang berbeda. Mereka membangun persahabatan di kota itu. Ada waktu di mana dua kabayan, ada waktu di mana dua tidak saling senang, baku pisah, tapi kemudian baku cari lagi. Ada burung kipas yang berwarna biru-biru, dia terkadang pakai burung lama biru-biru. Itu selalu menghibur mereka dan selalu membawa mereka ke mana-mana. Suatu kali mereka dua berencana untuk ke kota emas. Saya pikir ini pasti cuma damai. Dari sebelumnya, saya cuma damai. Karena kalau kita berdiri di pantai Bombay, kita udah matahari turun ke di sini dia turun. Iya, mereka dua berencana besok kita pergi ke kota emas. Dari pagi mereka dua siap. Benda bakal lain. Masalahnya apa? Boneka kecil. Tom kasih rusak dan benda berkelahi. Dua ribut besar. Tom lari masuk hutan. Regi menuju pantai, menuju kota emas. Cerita itu bilang dong pakai teruga. Regi sampai di darat naik gajah. Tapi tidak ada di sini. Tapi ada gajah tiba-tiba. Setelah naik gajah, karena gajah tidak bisa naik gunung, kota emas di gunung, yang tidak membangun. Terbang sampai bangun, saya sampai sini saja terbiasa, ini sampai bangun tambah, ini bisa gagak masuk lagi. Turun di situ dan Regi berjuang sendiri naik tebing itu ya, digambar kota emas. Tempat itu yang naik, dia pegang kecil Belanda kecil ini sampai di atas, kaki sakit tapi hatinya saya harus sampai di kota emas. Dia dengar ada orang menyanyi, dia naik sampai di puncak dataran yang jauh, dia lihat ada rumah, ada cahaya emas keluar dari dalam rumah. Dia lari cepat-cepat sampai di depan pintu, buka dan terbuka begini, tapi di gambar itu pintunya terbuka keluar. Regi tiba di depan pintu. Akhirnya saya sampai di kota emas. Penjaga pintu bertanya, Regi. Penjaga pintu bertanya, Regi. Orang ini gak usah pulang. Apa yang kau cari? Saya bisa masuk. Ini kota emas ya, ini kota emas. Saya bisa masuk. Penjaga bertanya, di mana Tom? Di mana Tom? Ini bagian dari persiapan sidang sinode juga. Kalau sidang sinode tidak bisa begini ya, bapak Bupati. Ya. Di mana Tom? Regi berdiri. Karena apa kata Regi? Dalam cerita bilang dia tidak ikut. Dia masih di sana. Penjaga pintu bilang, kau pulang dulu. So capek sampai depan pintu lagi, naik gunung lagi, dia bayangkan lautan lagi. Kau pulang, cari Regi, cari Tom. Damai dengan dia, baru kamu sama-sama datang. Masalah saya di cerita ini adalah cerita putus di situ. Ternyata cerita kota emas bukan cerita tentang Tom, tapi cerita tentang Regi, perempuan Belanda itu. Di cerita emas itu Tom masuk hutan dan dia tak tahu tinggal dalam hutan, dia bikin apa di sana. Cerita putus di situ. Karena itu arahannya mulai dari cerita putus. Orang hilang di dalam hutan. Tenggelam pun datang kita tidak cari. Cerita rakyat bilang sebulan nanti di 7 turunan baru dengar. Yang menurut sudut pandang narator, cerita tidak selesai. Regi juga tidak kembali cari Tom. Tom juga di dalam hutan tidak ada ceritanya lagi. Mungkin Tom bikin cerita kota emas dari dua.
Itu dia jilid 5. Masalah kecil, boneka. Ini juga Tripora bicara tentang boneka. Tapi cerita ditulis sebelum Tripora. Begitu ya, nanti besok di segala gereja baru tata gereja saya jelaskan boneka ini. Itulah tugas Temuraya Majelis Jemaat hari ini. Aceh Papua itu udah hilang di hutan rimba yang besar. Orang-orang yang datang kerja dan pulang. Dan hari ini Temuraya punya tugas strategis. Ketika kita tiba di Undama, kita harus cerita tentang Tom ditemukan dan mereka dua masuk kota emas. Karena itu saya berkeras tidak ini cerita di seriusan. Itu arahan saya yang pertama tentang Temuraya ini dan tentang Undama, tentang Tom dan Ricky. Itu kenapa persoalan Papua bukan persoalan ideologi, idealisme yang tinggi, tetapi persoalan Papua adalah persoalan realisme. Realitasnya adalah Tom hilang di hutan dan Ricky tidak datang cari. Itu realitasnya. Dan itu persoalan kita ini. Itu persoalan kemanusiaan Papua hari ini. Ini sudah selesai. Itu Mary yang tadi membangun kegiatan kenangan saja. Selama Tom tidak ditemukan. Dua hal yang kedua adalah pernyataan saya tentang pekerjaan gereja ini. Saya kemarin sampai di Roswar dan mereka bawa saya ke dalam di Jomber, melihat tempatnya Mosek dan kemudian mengenai tempat kita lakukan pekerjaan. Injil, para sendling, para pendeta, Mansinam, kemudian Jomber, kemudian Supiori, kemudian Tabi baru menyebar kemana-mana. Itu alur perkabaran Injil, alur para pendeta. Alur kedua adalah alur pendidikan, alur guru jemaat. Mansinam, Miei, Serui, Yoga, putus habis di situ, semua hilang di situ dalam sejarah. Itulah Tom. Jadi kalau bicara GKI di tanah Papua, bicara pengembangan Papua adalah bicara dua jalur itu. Jalur perkabaran Injil tidak melalui Miei. Itu tadinya bermusuhan, yang tadinya berperang, dorang harus ditampung dalam asrama-asrama di titik-titik pendidikan supaya hidup mereka menjadi baru dan saling baku sayang. Karena itu pada masa lalu orang Waropen tidak boleh tugas jadi guru di Waropen. Terangkat satu kali yang baru saja. Orang biak pi meminta, orang Undama keluar pi cari jalan tanpa layak. Tapi Otsus telah membawa kita pulang menjadi Tuhan menjadi sendiri, dan itu menjadi evaluasi kita pada Otsus bab 2 ini. Karena itu pendekatan pembangunan Papua, Injil dan pendidikan. Hari ini pada memasuki Otsus bab 2 dan pada waktu yang sama Temuraya Majelis Jemaat untuk bagian dari penyelenggaraannya, maka saya menyarankan untuk pendekatan baru, posisi, peran, dan fungsi. Memberikan posisi pada orang, memberikan peran pada orang, memberikan fungsi pada orang supaya dia bisa bekerja sesuai anak tiap negeri. Terang kasih Yesus, terang kasih Yesus, terang kasih Yesus di kitabnya telah. Pembangunan, perkabaran Injil, pelayanan gereja, semuanya bersumber dari Alkitab. Mau maju, jangan tersinggung kalau Alkitab bicara padamu. Saya ulangi ya, kalau mau maju, kalau mau berubah, kalau mau melayani Tuhan di Papua, ketika firman menegur saudara, saudara tidak boleh tersinggung.
Sebab tersinggung itu kadang-kadang, minta maaf Pak Bupati ya, kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang begitu, toh baku akal, di situ toh juga di sini, itu tersinggung. Tapi kalau saudara ditegur dengan firman Allah, saudara harus dengar. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu para pelayan dan hadirin sekalian, dimohon berdiri. Hari ini tanggal 5 Juni tahun 2023 kita akan membuka penguraian Jumat basis Dewan Damai yang akan berlangsung sampai tanggal 7 Juni 2023 bersama dengan pemerintah daerah akan Dewan Damai pada Gereja Sinode. Kami buka dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Mari kemuliaan bagi nama Tuhan dan tepuk tangan yang meriah. Sekian Tuhan memberkati semua. Kami akan bersama dengan Bapak Bupati Bogor bahwa mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan dengan demikian Bapak Ibu para penatua dan Syamas dinyatakan sebagai peserta resmi.